Perjuangan Timnas U23 paksa pelatih Guinea berkata jujur. Rival ASEAN iri atas pencapaian Timnas Indonesia. STY menggunakan skuad terlemah untuk hadapi Guinea. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Perjuangan Timnas U23 paksa pelatih Guinea berkata jujur. Kubu Guinea memiliki pandangan yang cukup menarik soal Timnas Garuda Muda. Julukan penghancur tim raksasa nampaknya sudah melekat pada Timnas Indonesia saat ini. Kabar Diawara yang merupakan pelatih Timnas U23 Guinea berbicara mengenai kekuatan Timnas Indonesia U23, di mana di atas kertas tim Saili lebih diunggulkan daripada Garuda Muda. Pasalnya perwakilan Afrika itu memiliki pertahanan fisik yang sangat baik. Tak hanya itu, Guinea juga memiliki peringkat FIFA yang lebih baik dari Indonesia. Kabar Diawara selaku pelatih kepala mengatakan bahwa Indonesia sudah melewati tahap kualifikasi yang sangat baik untuk mengejar tiket ke Olimpiade. Selain itu, menurutnya Garuda Muda bermain selayaknya tim Asia yang mengandalkan kedisiplinan dan tahan banting. Bahkan Diawara menjelaskan bahwa Indonesia tak memiliki ketakutan pada apapun. Olimpiade adalah kasta tertinggi setara Piala Dunia untuk pemain U23. Tidak semua pemain pernah berada di level ini, semua pemain berjuang keras. Indonesia merupakan tim yang terorganisir dengan baik, mereka juga tangguh. Wakil Asia memang punya kelebihan tidak mudah menyerah, ujarnya. Mantan pemain Arsenal era Arsene Wenger tersebut juga kagum dengan skuad STY yang tetap fighting meski tak menurunkan skuad terbaiknya. Berbanding terbalik dengan skuad Diawara yang rela menurunkan 19 skuad terbaiknya yang tersebar di klub-klub Eropa demi mengalahkan Timnas Indonesia. Dari 19 nama bintang tersebut, 5 diantaranya adalah pemain Timnas senior yang khusus dipanggil untuk memperkuat tim U23. Rival ASEAN iri atas pencapaian Timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Hamidin Moh Amin mengatakan Harimau Malaya terbuka untuk bertanding lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Malaysia memang dianggap musuh bebuyutan. Akan tetapi rivalitas kedua tim ini meredup dalam beberapa tahun karena sudah tidak saling bertemu. Terakhir, derby Nusantara terjadi di Piala AFF 2020, di mana skuad Garuda kala itu menang telak 4-1 atas Harimau Malaya. Sebelumnya, Erick Thohir sempat mewacanakan bahwa Timnas Indonesia ingin mengajak Malaysia tanding di laga uji coba. Saat itu ranking FIFA skuad Garuda masih kalah dari Harimau Malaya. Sayangnya tawaran itu ditolak oleh Malaysia. Presiden FAM baru-baru ini mengakuinya, kini kondisinya berbalik karena Timnas Indonesia punya ranking yang lebih tinggi ketimbang Malaysia. Presiden FAM pun mengucapkan bahwa terbuka untuk bertanding lawan anak asuh Sintayong. Erick Thohir pernah mengajak kami untuk bertanding tahun lalu seingat saya, tapi kita tidak dapat waktu yang tepat karena tim senior dan U23 ada agenda lain. Jika ada waktu di kalender FIFA, tidak ada salahnya kita bermain melawan Indonesia di tim senior atau U23. Kita lihat saja kesesuaian waktu kedua tim, ucap Hamidin. Menarik dinantikan jika Timnas Indonesia akan melawan Malaysia, sebab dua pelatih Korea Selatan Kim Pan-gon dan Sintayong juga akan beradu taktik. STY menggunakan skuad terlemah untuk hadapi Guinea. Timnas Indonesia asal Sintayong melakoni laga hidup mati menghadapi Guinea U23 untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Tim Garuda Muda mendapatkan perlawanan yang berat mengingat Guinea U23 merupakan tim peringkat 4 di Piala Afrika 2023 dengan banyak pemain berbakat. Bahkan pemain Guinea U23 memiliki sederet pemain yang berkarir di Eropa seperti Aguipo Kamara dari Atromitos Aten Liga Yunani. Kemudian Al-Qasimul Bah Olympiakos dari Amado Keita atau Kasyupen dan Ilaix Moriba dari Getafe. Dari segi ranking, Timnas Indonesia masih di bawah dengan menempati peringkat ke-134 FIFA, sementara Guinea berada di peringkat ke-76.
Sementara di kubu Timnas Indonesia, Sintayong harus bergelut dengan sederet masalah dalam melakukan persiapan di laga hidup mati ini. Mulai dari fisik pemain yang kelelahan, adaptasi cuaca dingin, fasilitas training yang kurang baik hingga skuad yang tak lengkap membuat pasukan STY tak maksimal saat berduel dengan pasukan muda Guinea. Beberapa pemain kunci Timnas U23 tak dapat diturunkan dengan berbagai alasan. Akan tetapi perjuangan skuad Garuda patut diapresiasi. Menghadapi tim yang jauh lebih kuat dengan STY yang menggunakan tim terlemah dibandingkan skuad sebelumnya di Piala Asia, Timnas tetap menunjukkan usaha keras dan tekad yang besar. Seperti diketahui, absennya Rizky Ridho di jantung pertahanan menjadi masalah utama. Apalagi STY juga harus kehilangan Justin Hubner yang tak dilepas oleh klubnya. Pemain yang absen tersebut mempunyai peran vital di lini pertahanan Timnas. Timnas U23 otomatis tampil dengan kekuatan yang pincang. Meski masih mempunyai pemain pelapis, namun kualitas berbicara langsung. Ada kesenjangan kualitas antara pemain utama dan pemain pengganti. Itu sebabnya PSSI masih terus mencari pemain diaspora yang mempunyai skill setara pemain utama yang ada saat ini. Hal ini juga membuktikan fakta jika hanya sedikit pemain lokal yang mampu bersaing dengan kualitas pemain keturunan yang berkompetisi di liga-liga top Eropa.